Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya update untuk B860H P5 ya. Nah, di updatean kali ini adalah update perdana untuk versi 2203.5. Jadi sebelum-sebelumnya itu belum ada yang menggunakan versi 2203.5 teman-teman. Nah, baru di B860H P5 ini menggunakan 2203.5. Nah, tentunya di sini kita menggunakan kernel 5.4204 dan menurut saya ini sudah merupakan kernel yang stabil selama ini saya gunakan teman-teman. Nah, baik, tentunya karena firmware 22 berarti sudah menggunakan NF-table atau firewall 4 ya teman-teman. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di firewallnya tentunya pasti firewall 4. Kemudian kita cek di bagian sistem log seperti ini teman-teman, ZTE B860H P5 terdeteksinya seperti itu. Nah, baik, secara singkat saja kita lanjut di bagian proses seperti biasanya, dan tentunya rilis RAM juga wajib untuk disertakan di OpenWRT RRSTB teman-teman. Kita lanjut lagi di bagian net monitor, dan net monitor ini tentunya teman-teman tinggal edit dan setting sesuai modem dan keinginan yang teman-teman ingin terapkan di OpenWRT masing-masing. Kemudian di bagian connection itu ada perubahan sedikit seperti ini ya teman-teman. Saya sudah memasukkan kembali untuk grabnya di sini. Kemudian di sini hanya pencatatan sementara ya untuk penggunaan TCP dan UDP beberapa menit saja, beberapa detik saja untuk real time-nya teman-teman seperti ini. Nah, oke, kita lanjut di bagian sistem seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya itu di 2203.4 itu ada masalah di bagian sinkronisasi waktu, dan insya Allah di sini saya sudah fix juga ya teman-teman. Jadi sudah bisa berfungsi sync with browsernya di sini. Nah, oke, kita lanjut. Time synchronization sudah saya setting juga, language dan style sudah saya lock juga di Inggris. Kemudian kita lanjut ke administration. Seperti biasa, user, password, root, dan passwordnya Indonesia. Jadi usernya root, password Indonesia teman-teman. Nah, kita lanjut ya di bagian software. Nah, ini perubahan yang ada di bagian software. Teman-teman bisa lihat bahwa tombol next yang ada di bagian atas di sini sudah ditambahkan juga di bagian bawah. Jadi misalnya teman-teman lagi nyekrol ke bawah, tiba-tiba ingin lanjut atau ingin back, itu sudah tidak perlu lagi nyekrol ke atas untuk mengklik next dan backnya teman-teman. Jadi sudah disediakan di bawah ya. Mantap untuk versi terbaru ini teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian startup. Sama seperti biasanya teman-teman, di sini sudah terenable semua. Dan untuk lokal startup, di sini saya tambahkan untuk sinkronisasi waktu delay-nya sekitar 15 detik. Jadi ini langsung delay teman-teman. Saya menggunakan NTP date ya, bukan lagi NTP tapi NTP date. Jadi ini langsung meminta atau request waktu dari ID pool NTP, yaitu server NTP untuk Indonesia. Dan di sini ada balance ETH hierarchy sudah ditambahkan juga sesuai dengan default dari OpenWRT yang menggunakan komponen GitHub untuk membuildnya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada BP5 LED, ini adalah untuk LED indikator ya, internet LED indikator di B860 HP5 ini. Nah, untuk LED-nya sendiri teman-teman, jika ada internet maka LED akan berkedip warna orange. Namun jika tidak ada internet akan stay di warna merah. Kemudian selain daripada stay di warna merah pada saat tidak ada internet, ada kedipan di LED SPDIF ya. Silahkan cek di belakang STP, bagian belakang STB teman-teman. Di situ saya aktifkan. Namun jika teman-teman bisa modifikasinya untuk melepas melepas frame LED tersebut, itu malah lebih bagus teman-teman, lebih jelas kelihatan LED-nya. Nah, baik, kita lanjut di bagian schedule task seperti biasa. Di sini ada SBIN Free SH dan
PNSTATI SH. Jadi FreeSH ini sama dengan rilis RAM yang berjalan setiap 1 jam di background. Sedangkan PNSTATI.sh adalah berjalannya tiap 5 menit untuk mengupdate informasi yang ada di net monitor. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Di disk manager aman, tidak ada masalah seperti biasa. Kemudian begitu juga dengan file manager teman-teman. Nah, untuk mount point sendiri ini sebenarnya sudah auto mount ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin auto mounting, tinggal centang saja di sini anonymous mount dan auto mount file system, kemudian di save. Namun sebelum kita save, kita lihat dulu yang termount hanya 1P2 dan 1P1. Oke, kita akan coba klik apply. Apakah ada tambahan mount yang dilakukan oleh OpenWrt ini atau tidak? Sepertinya di sini tidak ada tambahan auto mount karena internal SD card internal eMMC itu tidak terpartisi teman-teman, alias masih original. Jadi teman-teman bisa cek lagi di sini disk manager. Begitu juga dengan partisi yang ada di di SD card ini belum format. Namun jika di format itu tentu nanti akan langsung di auto mount oleh mount point ini teman-teman. Nah, saya akan contohkan di sini. Saya akan format menjadi ext4. Nah, saya tinggal format seperti ini. Kita tunggu sampai oke. Nah, sudah terformat. Kita cek lagi di disk manager. Nah, jika sudah ada format seperti ini, itu tentunya sudah auto mounting di sini teman-teman. Kita tinggal klik save and apply saja, atau kita klik refresh ya, atau di restart, terserah teman-teman. Sebenarnya ini auto mounting seperti video saya di H680p teman-teman. Namun karena di sini internal eMMC-nya tidak terformat atau tidak terpartisi, maka tidak bisa melakukan auto karena tentu dia tidak mengenali partisi yang sementara ada di internal eMMC-nya teman-teman. Nah, bisa kita lihat setelah saya save and apply sudah langsung auto mount ke 1P3. Jadi kita tidak harus lagi menentukan di sini misalkan partnya di mana, mau disimpan di mana, match by UID-nya berapa, seperti itu teman-teman. Labelnya apa? Ini tidak perlu lagi ya, ini sudah auto. Nah, oke, kita lanjut di bagian Logic Service. Silakan teman-teman gunakan untuk mengupdate kernel, bisa dilakukan di sini. Untuk internal ke eMMC B860H P5 belum bisa teman-teman. Nah, baik, kita lanjut di bagian modem seperti ini. Untuk modem rakitan dan 4G connection ini adalah untuk modem umum. Nah, saya sarankan teman-teman gunakan nama WAN di interface-nya ya, apalagi jika menggunakan single modem. Jadi jangan menggunakan misalkan WAN 1 atau WAN 2 atau misalkan nama lain. Saya sarankan menggunakan WAN. Kalaupun menggunakan nama lain, di sini nantinya saya sarankan menggunakan alias interface WAN, seperti itu teman-teman. Jangan menggunakan nama lain karena terkadang pendeteksiannya tidak berjalan sempurna, seperti itu ya. Nah, di sini. Nah, baik teman-teman, kita lanjut untuk 4G connection ini. Kalau tidak salah saya sudah share juga ya di Indonesian Test Channel masalah settingan, cara setting dan cara penggunaannya. Oke, kita lanjut di bagian count monitor ini sama dengan internet detector di OpenWrt RSTB sebelumnya teman-teman. Jadi ini untuk mengecek atau mengantisipasi agar modem kita tidak idle ke jaringan internet teman-teman. Jadi aplikasi ini akan melakukan ping sesuai dengan interface yang sudah kita isikan di sini. Kemudian untuk modem rakitan kita bisa manfaatkan fasilitas di sini untuk merestart modem teman-teman. Namun jika bukan modem rakitan tentu juga bisa, namun hanya merestart interface network saja ada di sini. Bisa juga dimanfaatkan untuk merestart STB pada saat tidak ada koneksi. Jadi ini juga sudah ada tutorial di Indonesian Tech Channel untuk cara penggunaannya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut di bagian service OpenClass. Perlu saya sampaikan juga di sini di OpenClass. Untuk sementara saya sarankan teman-teman tidak menggunakan DNS
Mask Redirect. Berhubung karena Open Class terbaru ini masih banyak masalah di bagian DNS Mask Redirect, sehingga pada saat pernah menggunakan DNS Mask Redirect itu akan bermasalah pada saat tidak menggunakan Open Class atau pada saat menggunakan kuota reguler. Itu tidak bisa browsing keluar atau tidak bisa melakukan internet keluar, teman-teman, karena DHCP-nya itu terdeteksi read only seperti itu ya. Jadi saran saya jangan dulu menggunakan DNS Mask Redirect, cukup menggunakan firewall redirect dulu, teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Base64 dekode encode tentunya penting juga menurut saya untuk diikutkan di sini. Dan kita pindah lagi ke bagian zero tier, aman. Kemudian untuk terminal juga aman seperti ini, teman-teman. Ada tampilan temperatur juga di sini ditambahkan. Dan tentunya juga sudah memunculkan interface yang terpakai di sini, jadi baik LAN maupun WAN yang sementara terkoneksi nantinya. Nah, oke, kita lanjut di bagian network interface. Tidak ada perubahan di sini, dan memang karena bukan WiFi on, maka di sini tidak ada menu wireless, teman-teman. Nah, di sini ya seperti ini. Nah, untuk di bagian routing di sini sudah ada penambahan IPv6 dan IPv4. Kemudian untuk DHCP DNS malah di sini banyak penambahan, teman-teman. Ada tab IPset, MX dan SRP, namun ini belum saya pelajari lebih lanjut apa-apa saja fungsinya di OpenWrt ini. Nah, kita lanjut bagian diagnostik sama seperti sebelumnya, namun di sini visualnya lebih dipermantap lagi. Untuk firewall sendiri seperti ini, teman-teman. Di sini ada penambahan tab juga, sudah ada tab IPset ya. Namun saya belum saya belum pelajari juga lebih lanjut masalah tab IPset di sini dan juga yang ada di DHCP in DNS. Nah, oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk OpenWrt update B860 HP5 kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menggunakan B860 HP5 bisa menggunakannya dengan aman dan lancar. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.